Demi mereka kita bekerja, mengorbankan segalanya. Janji suci yang harus dijaga, mewujudkan mimpi mereka. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya saat, ayo tebar manfaat. Teman-teman, hari ini aku ingin berkicau, berceloteh, bercerita tentang sesuatu yang sangat personal. Tetapi aku yakin bahwa sesuatu yang personal biasanya juga berlaku universal. Baik teman-teman, sebelum aku menceritakan sesuatu yang personal, aku ingin memberi konteks dulu sebelum apa yang akan kuceritakan tersebut aku uraikan. Aku adalah seorang pensiunan, sudah 6 tahun aku pensiun, tidak punya aktivitas lain. Dan artinya apa? Kendali waktu 24 jam ada di tanganku, tidak ada satupun beban kerja dari pihak ketiga yang harus aku selesaikan. Sepenuhnya aku merdeka sebagai seorang manusia, dan aku memang ingin memanfaatkan waktu pensiunku ini melakukan aktivitas lain. Ya, salah satunya adalah kerja sosial, salah duanya adalah memburu mimpi-mimpiku yang belum terrealisir, dan salah satu mimpiku itu adalah ini, mencoba menginspirasi orang lain dengan sedikit ilmu yang aku miliki. Aku punya 4 orang anak. Alhamdulillah 4-4-nya sudah bekerja menjadi profesional semua. 2 bergerak di bidang kesehatan, 1 apoteker, 1 lagi dokter spesialis, dan saat ini sedang melakukan atau melaksanakan pendidikan mengambil subspesialis atau mau jadi konsulen. Yang di bidang kesehatan ini dua-duanya berasal atau tamatan dari Universitas Indonesia. 2 orang lainnya adalah profesional, 1 di bidang energi, 1 lagi di bidang pertambangan, dan keduanya lah lulus atau menyelesaikan kuliah di Institut Teknologi Bandung. Alhamdulillah, keempat dari anak-anakku telah menjadi manusia mandiri, telah menjadi manusia yang bisa mampu berkontribusi terhadap katakanlah orang-orang terdekatnya. Dan 3 di antara mereka sudah berumah tangga, masing-masing memberiku cucu 2 orang. Jadi saat ini aku punya cucu 6 orang. Itu konteks yang aku ingin berikan kepada teman-teman. Apa yang aku mau ceritakan ini adalah tentang gelagapannya aku pada awalnya menjawab pertanyaan cucu pertamaku, namanya Moza. Saat itu Moza bertanya, Inyi. Jadi Moza memanggilku kakek itu diganti dengan Inyi. Inyi adalah kata panggilan kakek untuk beberapa kelompok masyarakat di Minang sana. Inyi itu kerja apa sih? Aku lihat Inyi beda dengan ayah bundaku. Ayah bundaku itu kan setiap pagi berangkat dan pulangnya bahkan kadang-kadang sampai malam hari. Sementara ini aku lihat kapan saja kalau sopir tidak bisa menjemputku, pasti mama akan minta tolong ke Inyi, dan Inyi selalu bisa. Dan kapan saja aku mampir di rumah Inyi, baik pagi, siang, sore, Inyi selalu ada di rumah. Tentu aku kaget menerima pertanyaan simpel dari cucuku yang diam-diam dia mengamati ada perbedaan cara hidup dari sang kakeknya ini dengan kedua orang tuanya, dan anak dan mantuku. Aku mencoba mencari cara yang pas dalam menjawab pertanyaan cucu ini. Pas dalam arti kata bisa memberi nasihat kepada cucuku, juga bisa dia pahami. Secepat kilat otakku berputar, lalu inilah yang aku mau ceritakan. Aku katakan kepada cucuku bahwa ada 3 etape kehidupan yang setidak-tidaknya harus kita lewati, dan di 3 etape tersebut ada kegiatan utama yang harus kita lakukan. Satu kegiatan dengan kegiatan lainnya itu sangat berhubungan. Gagal atau tidak maksimum melakukannya di kegiatan pertama,
itu akan mempengaruhi kita di posisi kegiatan kedua, pada etape kedua, dan begitu seterusnya. Aku katakan bahwa pada dasarnya kita ini akan menjalani apa yang namanya etape learning. Setelah etape learning ada yang namanya etape working, dan terakhir adalah etape relaxing atau resting. Aku katakan pada cucuku bahwa etape dia saat ini adalah learning, dan dia harus memaksimumkan kapasitasnya, memaksimumkan energinya, memaksimumkan tenaganya, konsentrasinya untuk benar-benar memanfaatkan waktu belajar ini semaksimum mungkin. Periode learning ini dimulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Aku katakan kepada cucuku, kalau kamu ingin nyaman mendapat pekerjaan nanti di etape berikutnya, di etape working, maka seharusnya pada etape learning ini, yang saat ini kamu ada di dalamnya, kamu benar-benar serius, kamu benar-benar tekun, kamu benar-benar bersemangat untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya, untuk mendapatkan pengetahuan seluas-luasnya. Lalu etape kedua adalah working atau bekerja. Aku katakan pada cucuku bahwa ayah bundanya saat ini sedang berada di etape tersebut. Dan ayah bundanya, karena pada etape learning dulu benar-benar maksimum belajar, maka sekarang alhamdulillah pekerjaan atau di etape working ini ayah bundamu berada pada posisi yang bagus, posisi yang nyaman, pada posisi yang memberikan return yang tinggi. Dan buktinya apa? Hidupmu nyaman. Dan sekali lagi, kalau kamu ingin berada di etape working dengan posisi yang bagus, dengan posisi yang membuatmu bahagia, nyaman, saatnya kamu belajar habis-habisan di etape ini. Lalu, etape ketiga adalah relaxing. Inyi saat ini berada di etape tersebut. Dan kamu bisa lihat, Inyi sangat nyaman berada di etape ini. Alhamdulillah, Inyi tidak ada masalah. Kenapa? Karena satu, Inyi benar-benar memanfaatkan etape learning, etape working dengan sebaik-baiknya. Dan Inyi juga mengelola hidup, mencurahkan segala perhatian Inyi. Bagaimana supaya ibumu, om-ommu, tante-tantemu bisa bersekolah dengan baik, bisa menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap hidupnya. Dan alhamdulillah kamu lihat, Inyi sekarang dalam posisi sangat menikmati etape relaxing, etape resting. Apalagi Inyi melihat cucu-cucu Inyi termasuk kamu sangat cerdas, sangat antusias dalam belajar. Mudah-mudahan kamu keep going on this way, cucuku. Dan Inyi bangga sekali, tempoh hari sempat mengantarmu ke Manila untuk ikut lomba ingatan gajah. Jadi cucuku, sekali lagi Inyi akan kasih tahu kamu apa bedanya Inyi dengan ibumu saat ini. Bedanya adalah Inyi di etape relaxing, ibumu di etape walking. Apa bedanya Inyi dengan kamu saat ini? Inyi di etape relaxing, kamu di etape learning. Demikian teman-teman, kicau pendek yang sifatnya personal aku sharing di sini. Terakhir aku ingin menutup kekicauan ini dengan sebuah nyanyi. Nyanyi ini aku yang membuat syairnya, sementara melodinya, iramanya dikreasi, digenerate oleh Artificial Intelligence, AI. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Salam detak jantung keluarga, detak pecinta tak terbagi. Tugas utama yang harus dilakoni, wujudkan mimpi sang buah hati. Jika hidup adalah perjudian, taruhannya masa depan. Anak-anak bukan harta, bukan pangkat, bukan pula jabatan. Demi mereka kita bekerja, mengorbankan segalanya. Janji suci yang
anak-anak bukan harta, bukan pangkat, bukan pula jabatan. Karena kita mereka ada, dan bukan pula jabatan. Karena kita mereka ada, demi kebaikan untuk masa depan. Jika hidup ada pencurian, taruhannya ada masa depan. Anak-anak bukan harta, bukan pangkat, dan bukan pula jabatan. Karena kita mereka ada.